Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian tentang surah Al-Buruj. Ya. Tentang ujian yang harus diterima oleh setiap muslim dan mukmin yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebut kalimat berjuang di jalan Allah, itu ibu-ibu sebenarnya semua kita adalah pejuang. Apa yang kita perjuangkan? Status keislaman dan keimanan. Kenapa harus berjuang? Karena ada musuhnya. Siapa musuhnya? Setan. Jadi awal mula tergelincirnya seorang muslim atau mukmin itu karena dia enggak waspada akan musuh. Seolah-olah udah pasti benar, udah pasti aman, udah pasti selamat. Maka Allah turunkan surah Al-Buruj. Bahkan peristiwa yang Allah gambarkan di awal surat ini sebenarnya terjadi jauh sebelum masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada cerita tentang seorang raja yang zalim ingin menikahi ibu kandungnya atau saudara perempuannya sendiri. Orang-orang yang beriman dari bangsa itu tidak setuju. Rajanya marah dan kemudian menggali parit, mengisi parit itu dengan bahan bakar dan memasukkan orang-orang yang beriman yang tidak setuju dengan kemungkaran raja ke dalam parit. Namun akhirnya mereka sendiri juga ikut-ikutan terbakar dan mereka disebut dengan ashab al-ukhdud. Ya. Nah, rahimakumullah, kita sampai kemarin pada ayat inna batsya rabbika lasyadid, tapi ayat ini erat kaitannya dengan ayat nomor 10, ayat yang ke-10 dalam surah Al-Buruj. Mulai dari innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah itu ibu-ibu, awalnya kata fitnah itu futinati adz-dzahabu binnar. Emas itu dibentuk, ketahuan itu emas dengan api. Jadi fitnah itu al-ikhtibar wal imtihan, ujian. Untuk apa ujian? Agar ketahuan siapa yang kuat, siapa yang pinter, siapa yang istiqamah, siapa yang tidak. Ibu kalau ibu bersuami, terus ibu ngajak suami ibu tinggal di hutan, temennya, tetangganya monyet, orang hutan. Suami dan ibu sama sekali nggak ada ujian perselingkuhan. Nggak mungkin ibu tiba-tiba melihat wajah monyet lebih tampan daripada suami, kan? Atau suami ibu melihat wajah betina orang hutan lebih cantik daripada istrinya. Itu mustahil. Nggak ada ujiannya dari aspek itu. Nah, kita akan terus mengalami ujian. Dan ujian itu bentuk kasih sayang Allah. Karena dengan ujian berarti Allah ingin kita naik kelas. Nggak mungkin. Ilustrasi ini sudah kita bahas pada pertemuan pertama. Anak kita cerdas sekali, pinter. Tapi tiba-tiba dia nggak mau hadir di hari ujiannya.
Pasti maknya uring-uringan. Kenapa sih nak? Ngapain mak? Aku kan rajin, aku kerjakan tugas, aku pinter, atau aku bisa jawab semua soal ujian. Ngapain sih harus ujian? Ibunya pasti bingung dong. Kalau emang kamu pinter nak, harusnya nggak ketakutan dong ujian. Nyantai aja, kenapa kamu nggak mau diuji? Kesediaan untuk diuji, kesediaan untuk menghadapi ujian, menunjukkan kualitas seorang. Mukmin juga sama. Maka jangan pernah berpikir tiba-tiba ketika kita berislam, ketika kita beriman, kita nggak akan pernah dapat ujian. Aneh. Karena baru sekedar untuk naik ke kelas 2 dari kelas 1, untuk sekedar melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, kita selalu senang, siap, bahkan mendaftar untuk diuji. Karena menurut kita itu adalah level yang lebih baik. Pertanyaannya, bukankah menjadi mukmin sejati itu level terbaik di seluruh dunia dan akhirat? Ya. Jadi itu surah Al-Buruj itu. Biar kita mengerti, biar kita paham bahwa kita pasti akan diuji. Dan ketika ujian itu tiba, ujian itu datang, bukan karena Allah ingin mengazab kita, bukan. Karena Allah ingin nyiksa kita, enggak sama sekali. Tapi karena Allah sayang, Allah enggak pengen kita begitu-begitu aja. Allah pengen kita jadi pribadi yang lebih baik. Ya, hanya kita dilarang di dalam Islam meminta kepada Allah agar kita diuji. Ya Rob, uji aku dong. Sombong namanya. Ya, karena kalau ujian itu diminta, harusnya bukan ujian dari Allah. Karena ujian dari Allah sungguhlah berat. Kita berharap justru agar Allah mampukan menghadapi ujian. Agar kalaupun ada ujian, sifatnya ringan. Kita sanggup menghadapinya. Mudah, ada jalan keluarnya. Seperti itu. Yaitu surah Al-Buruj. Nah sekarang kita sampai pada ayat 10 ini. Innalladzina fatanuna, orang-orang yang menguji, orang-orang yang, kan tadi konsepnya Allah pasti akan menguji. Iman berarti siap dengan ujian. Sama aja kayak anak kita. Berani mendaftar apapun. Berani mendaftar sekolah berarti siap ikut ujian. Nggak ada dong. Seneng banget mau sekolah di sekolah tertentu. Tapi kemudian nggak siap hadir di hari ujian. Itu nggak mungkin. Pasti paham dengan konsekuensinya. Suatu hari akan ada ujian. Dan ujian gak ada di hari pertama, ibu-ibu. Baru masuk Islam, gak ada ujiannya. Euforia, puji-pujian dari semua pihak. Bahkan di dalam Islam disantuni karena status mu'allaf. Karena hatinya sudah dilembutkan, maka disantuni. Hari-hari pertama menyenangkan. Sama kayak kita juga begitu. Kita, mungkin sebagian kita dilahirkan dari kedua orang tua yang muslim. Kakek nenek kita sudah Islam. Sebagian besar kita biasanya seperti itu. Hari-hari pertama nggak ada ujian berat, masih kecil, TPA, ngaji tahsin dan sebagainya. Tapi makin ke sini, mulai masuk usia baligh, ujian itu makin ada. Terus makin berat, makin berat. Maka coba kalau hari ini kita ditanya, kira-kira masa mana yang paling menyenangkan? Jawabannya kecil kan, Ibu? Ada nggak? Saya nggak pengen balik lagi. Enggak. Walaupun jawabannya saya senang sekali, sudah berkeluarga, punya suami, punya anak-anak. Tapi kalau pengen nggak kecil lagi? Pengen. Iya kan? Saat dimana kita nggak punya tanggung jawab besar, bebas, tidur enak, makan enak, nggak ada pikiran aneh-aneh, nggak khawatir dan sebagainya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, nggak menyenangkan juga. Karena berarti kita nggak sampai kepada capaian apapun di dalam hidup ini. Kita nggak eksis. Anak-anak kan nggak eksis, dia belum baligh. Dia belum meng-approve apapun. Usianya masih terlalu kecil untuk membuktikan siapa dirinya yang sebenarnya. Nah dengan ujian kita terbukti. Maka terbukti kan? Masya Allah si ibu solehah. Kenapa? Lingkungannya rusak tapi dia tetap baik. Masya Allah si ibu yang hatinya bersih. Kenapa? Karena dia dicaci maki tapi tetap bisa memaafkan. Masya Allah penyabar. Kenapa? Ternyata suaminya gak pernah bisa memahami dirinya. Tapi dia sebagai seorang istri selalu sabar menghadapi sikap suaminya. Masya Allah. Ibu yang hebat mendidik anak-anaknya. Kenapa? Beberapa anaknya susah diatur. Tapi ia tetap berkenan untuk mendidiknya dengan baik. Ya. Jadi rahimakumullah. Kita semua akan diuji. Nah, namun, sampai ke ayat 10 ini, bukan berarti kan Allah pasti menguji dengan faktor yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bisa itu manusia, bisa itu alam, bisa itu lingkungan, keadaan, bahkan bisa juga sahabat kita sendiri atau keluarga kita sendiri. Nah, yang menguji, yang memfitnah, jangan lantas merasa ia menjalankan titah dari Allah. Ngeganggu orang Islam. Terus begitu ditegur, Anda kenapa sih ganggu orang Islam? Terus dia bilang apa? Lah kan Anda harus diuji biar ketahuan Islamnya. Enggak boleh jawab gitu dong. Ini innalladzina fatanu. Ibu lihat perspektifnya berbeda. Jadi Allah pasti menguji kita. Kita terima. Kita siap dengan keadaan itu. Tapi kan Allah kirimkan macam-macam kan? Ada ujian melalui manusia. Nah sekarang yang dibahas oleh surah Al-Buruj ini, ujian yang akan kita terima melalui manusia. Manusia yang melakukan itu, apakah dia orang terpuji? Ya enggak. Dia fatanul mu'minin. Dia menghina orang-orang yang beriman. Dia mengganggu orang-orang yang beriman. Seperti itu. Nah apa yang terjadi terhadap mereka? Mereka akan masuk ke dalam neraka, kekal, kecuali yang mau bertaubat. Nah disinilah ada perbedaan pendapat tafsir yang mau bertaubat. Apakah ini berarti ashabul ukhdud? Enggak. Karena ashabul ukhdud kan enggak sempat bertaubat. Yang tadi memasukkan orang-orang beriman ke dalam parit api, yang akhirnya mereka juga ikut terperosok. Mereka enggak sampai bertaubat. Mereka terazab. Yang dimasukkan di sini, sebagian besar ulama tafsir mengarahkannya kepada orang Quraisy, musyrikin Quraisy. Ya, jadi mereka kan orang musyrik Quraisy itu ada yang akhirnya mau beriman, ada yang akhirnya tetap meninggal dalam keadaan syiriknya, dalam keadaan kufurnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang perlu kita garis bawahi di sini, tsummalam yatubu, tidak pernah bertobat. Sekaligus pelajarannya ibu-ibu di sini bahwa sesuai dengan hadis Nabi SAW, orang yang masuk Islam, maka saat itu juga seluruh kesalahannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bikin ilustrasi ekstrim. Beberapa detik sebelum nafas terakhirnya berhembus, dia bersyahadat di usia 85 tahun. Maka asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, meninggal. Semua kesalahannya diampuni oleh Allah. Allah masukkan dia ke dalam surga. Ini salah satu dalilnya. Karena bertaubat. Maka jangan pernah menyepelekan taubat. Apa itu taubat? Ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah. Jangan ragu-ragu, karena Allah mengampuni semua dosa. Yaghfiru dzunuba jami'a. Dalam hadis kursi Allah mengatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, kalian terus-menerus berbuat salah. Allah yang ngomong. Jadi enggak perlu mentang-mentang jadi ustadz terus merasa enggak bisa salah lagi. Pasti semua kita sama. Para nabi dan rasul saja yang enggak salah. Terus karena selalu salah kata Allah, maka mohon ampun kepadaku. Kenapa? Karena aku mengampuni seluruh dosa. Masya Allah. Termasuk dosa syirik. Selama pelaku syirik itu sempat bertaubat semasa hidupnya. Yang dimaksudkan gak akan bisa diampuni kalau dia gak bertaubat dari dosa syiriknya semasa hidupnya. Jadi dosa syiriknya dibawa sampai mati. Semasa hidup dia gak pernah sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru yang itu tertutup kemungkinan untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Sementara yang dosa-dosa lain, walaupun ia gak sempat bertaubat, dengan syarat ia tidak pernah syirik, maka selalu ada kemungkinan, ada potensi untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi rahimakumullah, ini pelajarannya apa buat kita? Hati-hati. Sikap, pembicaraan, ucapan, jangan sampai keputusan, kebijakan, jangan sampai menyakiti hati orang beriman, baik laki maupun perempuan. Hati-hati sekali. Hati-hati. Makanya kan dalam hadis Nabi sampaikan kan, kalau orang itu sudah bersyahadat, sudah sholat, sudah bayar zakat, maka terlindungi kehormatannya, nyawanya, hartanya, nama baiknya. Banyak sekali hadis dengan redaksi yang sama, dengan riwayat yang berbeda-beda. Ya, jadi hati-hati.
Kita boleh saja tiba-tiba hati kita membenci saudara kita. Kan boleh kan? Saya yakin sekali ibu-ibu pasti punya orang yang ibu nggak suka padahal orang itu Islam dan berjilbab. Iya kah? Iya. Bapak-bapaknya juga begitu. Pasti punya teman Islam, sholat ke masjid, tapi dia benci. Nggak suka sama orang itu. Kadang-kadang terjadi karena hati kita itu kan labil. Penilaian kita macam-macam, dipengaruhi oleh banyak faktor. Ada orang sampai nggak seneng karena orang itu menyukai warna yang berbeda dengan warna kesukaannya. Ada segitunya loh, Bu. Ada orang nggak seneng sama orang karena hobinya beda sama hobinya dia. Ada nggak seneng sama orang karena tempat tinggalnya beda sama tempat tinggalnya dia. Macam-macam. Aneh deh pokoknya. Ada orang nggak seneng sama orang kenapa? Karena gaya jalannya. Kayak dia aja yang bener. Lah gaya jalan loh, Bu. Lah kan biarin aja gaya jalan orang. Ya kan? Ada orang nggak seneng karena gaya bicaranya. Kita susah sekali mengendalikan hati kita. Ya, karena sama dengan senengnya kita dengan seseorang. Kadang bingung kan? Pernah nggak mengalami itu? Ya kan? Kayak sama mungkin ibu punya anak yang mau nikah. Ibu tanya, "Nak, kenapa sih sama dia, Nak? Apa hebatnya?" "Mak, pokoknya aku cinta." Pusing maknya kan? Ya, kayaknya biasa aja tuh anak, kok bisa ya? Jadi like and dislike itu sifatnya sangat personal ya. Kadang ada kita nggak bisa menjelaskan. Nah, tapi ada rambunya dari Allah. Ini rambunya ini. Hati-hati. Kalau yang kita nggak suka itu orang Islam, hati-hati sekali. Dia Islam ya. Jaga lisan kita. Jaga sikap kita. Jangan sampai menyakitinya. Karena kalau sampai itu terjadi dan kita lupa bertaubat, adzabul hariq. Jahannam. Neraka jahannam. Itu pelajarannya. Kelas berikutnya kita langsung lanjut ke ayat 11. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka dapat surga. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Nah, beriman beramal soleh dapat surga. Itulah kemenangan sesungguhnya. Fauzu al-kabir, kemenangan besar, sukses besar. Nah, ibu-ibu, ini era modern nih. Sukses besar seringkali tentang kemakmuran. Yang sifatnya harta atau materi. Atau kedudukan, baik sosial maupun jabatan profesionalisme. Seringkali orang seperti mengasosiasikan sukses itu dengan itu. Jadi jarang, coba ibu lihat. Misalnya ada orang datang ke ibu, "Masya Allah ibu, sukses, alhamdulillah." Ibu bingung, kenapa? Itu anak ibu istiqamah banget sholat di masjid. Pernah gitu, Bu? Nggak ada. Kalau ada orang datang, "Ibu sukses, kenapa?" "Oh, anak ibu sekarang menduduki jabatan penting di pekerjaannya." Itu orang sukses. Ya kan, atau nilai sahamnya berlipat-lipat ganda padahal baru dikuasai tahun yang lalu, misalnya baru dibeli tahun yang lalu. Masya Allah. Tapi kalau yang istiqamah sholat, atau ibu punya anak gadis yang tadinya buka-bukaan tiba-tiba pakai jilbab, bagus jilbabnya, mana ada orang datang, "Ibu, Masya Allah, ibu sukses ya." Ibu bingung, ada apa? Anak ibu pakai jilbab, Masya Allah, ibu hebat. Ada nggak Bu begitu? Nggak ada. Atau ada nggak tiba-tiba orang, "Ibu sukses, Masya Allah ibu, Masya Allah, gimana sih caranya?" Ada apa? Kok suami ibu yang tadinya nggak pernah ke masjid, sekarang selalu di masjid? Enggak kan? Enggak. Konotasi sukses kita melulu soal duniawi yang kita tahu persis itu sifatnya temporer. Benar nggak ibu? Ada kepala negara yang boleh 3 periode? Nggak ada negara demokrasi yang jujur yang boleh 3 periode kecuali yang nggak jujur. Atau kecuali juga yang sistem konstitusinya begitu kan. Ya kayak di Prancis boleh kan. Dulu François Mitterrand itu kan lama sekali jadi presiden Prancis. Rusia juga boleh, tapi setelah diamandemen oleh Putin. Tadinya tertulisnya hanya 2 periode. Ya beda dengan sistem kerajaan. Saya nggak sedang bicarakan apapun, saya sedang ingin bicarakan bahwa semuanya sifatnya temporer. Ibu sukses, dulu ibu kelihatan tua, sekarang ibu kelihatan cantik. Selamanya kah? Temporer ibu, temporer. Sementara. Ya kan? Ya. Maka harusnya kita belajar dari ayat ini, konotasi sukses itu tentang ketaatan. Itu harusnya. Kalau yang lain, ibu biasa aja. Baru ibu senyum-senyum sendiri. Ibu kenapa sih? Kayaknya bahagia banget. Alhamdulillah, anak laki saya akhirnya mau sholat di masjid. Baru. Ibu mau kemana? Yuk temani saya. Mau kemana? Mau ke panti asuhan. Ngapain? Saya mau sedekah. Sedekah biasa aja kek. Saya lagi seneng.
Saya pengen terima kasih ke Allah. Akhirnya suami saya sekarang sholat subuh di masjid. Jarang kan ibu kan? Jarang. Saya tahu persis orang saya kalau ditelepon, Ustaz, tasyakuran rumah saya Ustaz. Ada apa Pak Haji? Alhamdulillah Ustaz, saya naik jabatan. Maksudnya, antum udah sholat di masjid? Berat Ustaz, ini kita tasyakuran dulu saya naik jabatan Ustaz. Gitu. Ya. Padahal itu gak ada kaitannya dengan ketaatan. Ya. Tasyakuran, rumah baru. Kan? Hampir nggak pernah dengar kita orang tasyakuran, ngapain? Alhamdulillah akhirnya saya sanggup bangun sholat subuh berjamaah di masjid. Ini ayatnya. Fauzul kabir. Jadi kita mulai dari sekarang ini nih. Konotasi kesuksesan adalah ketaatan. Jadi ngelihat apapun, ya bahagia dong. Karena emang nggak haram hukumnya kan. Ya, menjabat, punya kedudukan, dapat kemakmuran dan sebagainya itu nggak haram. Islam membolehkan itu semua. Dan itu adalah dampak logis dari keseriusan kita dalam berprofesi. Gitu. Cuma respon dengan proporsional. Iya kan? Ya, jadi begitu ada gitu pertanyaannya, tapi sholatnya gimana? Aduh belum ya. Tapi ngajinya bagaimana? Aduh kok belum ya, padahal Allah kasih nikmat banyak. Apa dalilnya ibu? Ibu pasti pengen tambahan dalil. Hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Idza ra'aitum, kalau engkau melihat seseorang Allah bukakan pintu rezeki untuknya, padahal ia tetap dalam maksiatnya, tidak bertambah taatnya, maka ketahuilah ia sedang masuk dalam perangkap istidraj. Hadis sahih. Itu semua bisa terjadi terhadap siapapun, termasuk saya, termasuk siapapun. Ya, maka itu perlu kita waspadai. Ini kan teori, Bu, mudah disampaikan kan? Tapi juga idealnya pelan-pelan kita mulai praktekkan. Nah, kita langsung masuk ke ayat baru yang belum kita bahas sama sekali. Ayat 12. Inna batasya rabbika lasyadid. Nah, ini kaitannya dengan ayat 10 gitu. Itu kenapa tadi saya mengulang sedikit. Inna batasya rabbika lasyadid. Apa itu batas azab? Ujian dari Rabbmu sungguhlah sangat berat. Ya, jadi ini dua sisi. Pertama, untuk orang beriman dulu. Bahwa kalaupun ada ujian-ujian dalam hidup ini, ya, terutama yang bersumber dari hamba Allah yang lain kepada kita, karena status keislaman dan keimanan kita, nggak perlu kemudian buru-buru merasa kita harus terpuruk, enggak. Karena Allah pasti bertindak. Batasy rabbika lasyadid. Tindakan Allah itu sungguhlah sangat tegas. Hukuman Allah sungguhlah sangat berat. Itu maknanya. Ya. Itu kan bikin kita tentram kan? Bener nggak? Iya, kayak orang di pengadilan, Bu. Misalnya yang menjadi korban tindakan kriminal. Begitu pelakunya dihukum berat, tenang kan? Diputuskan ketuk palu, hakimnya hukum penjara 20 tahun atau hukuman mati misalnya di negara yang masih menerapkan hukuman mati. Tenang, wah. Padahal tetaplah dia jadi korban statusnya. Nah, sekarang Allah tenangkan jiwa kita. Gak ada yang Allah biarkan. Batasy rabbika lasyadid. Gak ada yang Allah biarkan. Jadi menenteramkan kita. Kemudian yang kedua, di saat yang sama juga, ini informasi kepada yang bermain-main dengan orang beriman. Seenaknya ngomong terhadap orang beriman. Seenaknya ngata-ngatain Allah, ngata-ngatain Nabi. Maka batasy rabbika lasyadid. Ya. Jadi enak dong. Ya, kita kalau ketemu dengan situasi yang rumit seperti itu, kok ini orang ngatain Quran, ngatain Nabi. Gak perlu marah-marah ibu, ngomel-ngomel, gak usah ibu baca ayat ini aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna batasya rabbika lasyadid. Itu aja cukup itu. Langsung kitanya jadi tentram, jadi tenang. Ya. Iya kan? Batasya rabbika lasyadid. Khalas, kita lanjutkan. Innahu wa yubdi wa yu'id. Nah, Allah mengawali, Allah yang mengakhiri. Yubdi wa yu'id. Allah yang mengawali, Allah yang mengembalikan awal itu. Mengawali apa maksudnya? Penciptaan, semuanya Allah.
Emang ada? Coba, ada ibu-ibu kita pada punya anak, alhamdulillah. Kalau ada yang nanya, ibu berani nggak ngomong, ini anak ciptaan saya? Ngomong gitu, Bu? Enggak, ini anak saya, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada, ibu. Masjid, ini tanah kami yang ciptakan, nggak ada. Ya. Semuanya modalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah yang ciptakan. Kemudian Allah pula yang suatu hari akan mengembalikan. Mengandung pesan apa di balik informasi ini, ayat ini? Pertanggungjawaban. Bahwa kita nggak akan meninggal kayak binatang. Kita nggak akan hanya jadi tanah dan selesai riwayat hidup kita. Enggak. Iya, kita akan berproses. Karena begitu maunya Allah. Kita berubah, kita meninggal, kita nggak ada yang ngurusin. Ya kan? Suami ibu ikut kalau ibu meninggal duluan? Enggak. Ibu juga nggak bakalan ikut kan kalau suami meninggal duluan? Nggak bakalan. Ya, saya belum pernah lihat istri ikut-ikutan masuk ke liang lahat tidur sebelah suaminya. Nggak ada, nangis doang, iya. Ya, suami juga begitu, walaupun bilang aku cinta banget, nggak ada perempuan lain, enggak. Maksudnya nggak bakalan ikut istrinya ke liang lahat, enggak. Di atas doang orang. Ibu tahu ada yang lebih luar biasa lagi. Orang saya pernah lagi di masjid nih sholat jenazah, sedih banget Ustaz, ya Allah istri saya Ustaz. Sampai ke kuburan, Ustaz silakan Ustaz, antum yang turun ke bawah. Lagi dianya jauh-jauh berdirinya. Dia kayak yang turun. Kalau itu saya godain, emang istri saya? Ya Allah jangan gitulah Ustaz, saya nggak sanggup kalau turun. Ya udah antum temenin di bawah. Nggak ada ibu. Jadi kita tentang pertanggungjawaban. Jadi bukan berarti diciptakan kemudian kita akan berakhir. Iya, kita berakhir karena proses kehidupannya seperti itu, siklusnya begitu. Tapi bukan berakhir untuk selama-lamanya, enggak. Kita berakhir untuk memulai fase kehidupan baru. Dari darul amal berpindah ke darul jaza. Sekarang ini tempat kita beramal, berbuat. Bukan tempat kita menikmati. Ada durasinya. Berapa lama kita harus berbuat. Sepanjang umur yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Meninggal, kemudian mulai fase baru. Tempat kita menerima hasil. Diawali dengan proses evaluasi. Itu yang jadi soal. Maka Nabi pernah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, kalau sampai ditanya, maka pasti celaka. Apa maksudnya Bu kalau sampai ditanya? Kalau sampai ditanya oleh Allah, di persidangan Allah ditanya, kenapa engkau melakukan ini? Itu udah pasti celaka Ibu. Karena kalau baik, Allah nggak bakalan nanya. Ngapain Allah nanya? Lah Allah udah tahu semuanya. Jadi kenapa Allah nanya? Biar menyadarkan dia itu, oh dia salah. Ya. Makanya Aisyah kan nanya, ya Rasulullah, yuhasabu hisaban yasira? Emang ada orang yang dihisab dengan hisab yang mudah? Bukannya kalau sudah ditanya pasti celaka? Apa maksudnya ada orang yang ditanya tapi nggak celaka katanya? Oh, ini maksudnya kata Nabi SAW, orang yang melewati proses pertanggungjawaban, tapi Allah nggak bertanya kepada dirinya. Itu maksudnya yuhasabu hisaban yasira, dihisab dengan hisab yang mudah, sama sekali nggak ada pertanyaan. Tapi dia harus melalui fase itu. Yang kita melalui itu kan, mulai daripada mahsyar, kemudian hisab, kemudian mizan, kemudian apa? Ada syafaat, ada macam-macam. Sampai ke sirat, kemudian baru ke surga atau ke neraka. Ya, itu rahimakumullah. Kemudian wahwal ghafurul wadud. Itu yang saya sampaikan tadi. Jadi konten ayat yang innahu huwa yubdi'u wa yu'id itu tentang pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban. Khawatir dong? Nggak gampang kan? Nggak usah ke Allah, ke manusia aja kelimpungan. Ada kan? Beberapa profesi yang akhir tahun nggak bisa liburan. Ada nggak ibu-ibu? Ada kan? Iya, sibuk membuat laporan. Itu padahal kepada siapa dilaporkan? Manusia. Yang pengetahuan manusia secanggih apapun pasti terbatas. Tapi kelimpungan. Sampai ada yang dari awal November atau ada yang tragis banget tuh. Start pertengahan Desember, selesai akhir Januari, beneran nggak bisa liburan. Anak-anak liburan yang bisa kemana-mana. Menyiapkan laporan pertanggungjawaban kepada manusia. Di akhirat ke Allah. Yang ke manusia seribet itu, seruwet itu, yang dilaporkan cuma tentang pekerjaan tok. Kerja profesionalismenya. Sisanya enggak kan?
Ada nggak kita harus bikin laporan tahunan tentang bagaimana suami mencintai istrinya, mendidik anak-anaknya, bermasyarakatnya, bersosialnya? Nggak ada. Yang bikin ruwet itu justru hanya sekedar bayangkan nanti di akhirat ke Allah, apa yang harus ditanggungjawabkan? Umurmu untuk apa engkau gunakan? Mau jawab apa ibu? Startnya kapan yang ditanyakan? Baligh. Repot kan? Repot banget. Berpuluh tahun coba. Bayangkan kalau umurnya 80 tahun, balik sejak usia 10 tahun misalnya. Cepat baliknya. Berapa tahun harus dipertanggungjawabkan? 70 tahun ibu. 70 tahun berapa hari itu? Berapa jam? Berapa menit? Masya Allah. Apa yang akan ditanya? Semuanya. Lah umur. Kesehatan. Berarti di sini menunjukkan apa? Kalau sedang masa ujian, lagi sakit, agak ada sedikit keringanan. Begitu sehat, ditanya. Muda. Muda kan ditanya juga. Berarti pertanyaan masa muda lebih berat daripada orang udah tua-tua, udah lemes-lemes. Kenapa? Ketika muda, energi banyak. Keinginan banyak. Godaan juga banyak. Harta, dari mana sumber, kemana digunakan. Lah kita sejak balik udah berharta kan. Kalaupun awalnya belum nyari sendiri dari orang tua, itu dipakai untuk apa? Sanggup ibu? Enggak sanggup. Kalaupun gak usah ke akhirat deh. Sekarang nih misalnya tiba-tiba ibu, ada ustadz bilang gini, ayo ibu-ibu kita latihan membuat laporan untuk akhirat. Pusing lah. Nulis ibu dari hari pertama balik saya ngapain aja. Aduh ini gimana dong? Duitnya gimana? Waktu digunakan untuk apa? Udah mati sebelum mati kita ibu. Ya. Makanya ada fitur yang memudahkan. Allah kan baik banget. Apa itu? Istighfar. Wa huwal ghafur al-wadud. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tapi jangan kepedean. Ada kan yang kepedean diajak ngaji, ya elah ngaji mulu, kayak Allah jahat aja. Allah baik tahu, pasti dimaafin. Emangnya udah temenan sama Allah? Itu namanya kepedean, ghurur dalam bahasa Arabnya. Makanya baik sangka sama Allah itu ada indikatornya. Apa indikator baik sangka sama Allah? Makin dekat kepada amal soleh, makin jauh dari maksiat. Nah itu baru orang namanya baik sangka sama Allah. Nah kalau orang buruk sangka sama Allah, ya gitu jauh dari amal soleh. Nah sekarang kan kayak gitu kan. Diajak ngaji, ih tuh orang ya suuzon sama Allah. Allah maafin tau, nggak apa-apa. Loh kok bisa? Ya, jadi indikatornya itu. Kelas. Berikutnya. Jadi harus banyak istighfar. Dan Allah penyayang. Dzul Arsyil Majid. Nah sekarang bercerita tentang Allah sendiri. Kedudukan Allah. Dzul Arsyil Majid. Allah memiliki arsy singgasana. Majid yang agung. Jadi kalau tadi bercerita tentang apa yang Allah lakukan terhadap makhluk. Allah ciptakan, Allah kembalikan penciptaan. Berarti kita harus siap-siap nih. Walaupun kita akan menua, kita akan meninggal, kita akan jadi tanah, kelak Allah kembalikan. Kita harus bertanggung jawab. Jadi dari sekarang sikap kita, bicara kita, gaya kita, aktivitas kita, semuanya harus berhasil kita pertanggungjawabkan. Dari sekarang aja nih, selalu kita bertanya, ini Allah ridha nggak sih? Atau jangan-jangan Allah marah sama saya? Selalu pertanyaannya itu. Kemudian tetap sehebat apapun usaha kita nggak akan berhasil selalu benar. Namanya manusia, kita pasti kadang-kadang salah, kadang-kadang tergelincir. Apa yang harus dilakukan? Perbanyak istighfar. Dan baik sangka sama Allah. Kalau sudah beristighfar banyak, baik sangka bahwa insya Allah mudah-mudahan Allah mengampuni. Seperti itu. Nah kemudian berikutnya, Dzul Arsyil Majid. Allah baru bercerita tentang zatnya yang maha agung. Bukan apa yang Allah lakukan pada kita. Untuk apa Allah menceritakan tentang apa hikmahnya Dzul Arsyil Majid? Biar kita jangan menyepelekan Allah dan mengagungkan manusia. Allah yang memiliki singgasana yang agung. Maka oke, nggak masalah kita menghormati seseorang karena kedudukannya mungkin, karena pengaruhnya, karena ketokohannya, karena juga mungkin karena jasanya. Tapi tetap bagi orang yang beriman, yang punya singgasana, yang agung itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nggak berlebihan, sehingga kita nggak berubah jadi manusia yang menyembah manusia. Itu maksudnya. Ya, rahimakumullah. Kan ada sekarang kan ke masjid rajin.
ngaji rajin. Tapi kalau ketemu seseorang yang ia hormati, yang ia kagumi, udah kayak Tuhan orang itu. Ngapain? Nggak perlu. Hati-hati dengan kekaguman kepada manusia. Karena manusia nggak permanen. Yang baik belum tentu permanen baiknya. Yang buruk juga belum tentu permanen buruknya. Ya kan? Iya. Baik. Tiba-tiba aneh. Coba kalau kita udah terlanjur kagum. Kecewa kan? Ya udah. Fanatik kita ke Allah dan Rasulullah aja. Cukup itu aja. Allah, Rasulullah. Jadi kalau temen nih. Kalau ibu-ibu bilang bestie. Ya. Teman dekat. Ya teman dekat kan. Kan itu terjadi secara natural kan. Karena klop kalau ngomong sama dia kok nyambung. Tapi gak perlu berlebihan menilai teman dekat. Karena nanti kecewanya juga akan berlebihan. Ya Allah gak nyangka. Kok bisa-bisanya dia yang ceritain aib saya. Gara-gara terlalu percaya kepada makhluk. Sekedarnya aja, proporsional aja. Baru yang segala-galanya ke Allah. Jadi yang boleh sampai benar-benar yakin. Percaya Allah. Karena Dzul Arsyil Majid. Benar-benar yakin, percaya. Pasti akan ditolong, pasti akan dibantu, pasti akan diselamatkan. Ke Allah, jangan ke teman, jangan ke manusia. Manusia bisa berubah. Betapa banyak orang kecewa dalam hidup ini sampai memilih bunuh diri. Gara-gara apa awalnya? Percaya penuh sama temannya, percaya penuh sama manusia lain. Ya kan? Rata-rata kan begitu. Ninggalin surat. Aku tidak menyangka ternyata engkau seperti itu. Dari dulu dia kira temannya Tuhan. Cuma Allah yang konsisten dan komitmen sepenuhnya dengan janji-janjinya. Manusia nggak sanggup. Kita nggak sanggup. Ya, Dzul Arsy Al-Majid. Ya, maka jangan ragukan ampunan dari Allah. Jangan ragukan kasih sayang Allah SWT. Itu maksudnya. Jangan sampai kita pernah punya salah. Terus tiba-tiba, emang bisa ya Allah ngampuni saya? Salah saya gede banget. Lah, mau sebesar apa sih salah kita? Allah pasti sanggup dan bisa mengampuninya. Berikutnya. Fa'alul lima yurid. Allah pasti berhasil melaksanakan apa yang ia kehendaki. Ya, apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Berarti, ya, pelajaran buat kitanya, Ibu, kalau sesuatu kebaikan menurut kita itu baik tuh. Tapi kok nggak terjadi ya kebaikan ini, yang terjadi malah keburukan, berarti Allah belum menghendaki kebaikan itu terjadi, gitu aja. Enak nggak di hidup kita kalau begitu? Tenang kan? Tenang. Loh, terus saya gimana dong? Tugasnya tetap jadi baik. Cuma memang lingkungannya, keadaannya mungkin kelihatan belum baik. Kenapa belum? Karena Allah belum menghendaki aja. Ya kan? Sehingga apa efek positif dari pemahaman ini? Kita nggak melihat orang itu, nggak mudah memvonis orang ini jahat nih, dan dia akan jahat terus. Akhirnya terkonsentrasi pada orangnya bukan pada perbuatannya. Itu kan ada orang begitu kan? Jadi dia nganggap orang baik, langsung dia ngomong apa? Mustahil orang ini melakukan hal buruk. Dia ketemu orang buruk, mustahil orang ini melakukan hal baik. Nggak begitu dong. Ada orang baik, tetap aja kita harus siap batin kita sesekali dia nggak menyenangkan, iya kan? Orang buruk kita juga harus siap batin kita sesekali dia melakukan hal yang benar. Jadi yang divonis itu apa? Keadaannya. Yang buruk ya udah buruk. Dan yakinlah Allah pasti mampu melakukan apapun yang Ia kehendaki. Maka positifnya kemudian kita makin serius minta ke Allah, ya kan? Nggak malah makin serius ngumpat, ngata-ngatain orang. Kan ada orang keadaan memburuk, cari siapa, kemudian ngata-ngatain, sebulan ini emang ini. Ya Allah, sampai-sampai dia jatuh dalam kehinaan karena mengeluarkan kata-kata yang nggak pantas dikeluarkan. Kenapa nggak profiling? Oh ini loh pelakunya, ini keadaannya. Saya nggak mau jadi seperti orang itu, jadi seperti perbuatan orang itu. Saya nggak pengen keadaan buruk ini terus terjadi. Bangun malam doa sama Allah, ya Rabb, ubahlah keadaan ini menjadi keadaan yang lebih baik. Ya Rabb, ketuklah pintu hati saudara-saudaraku yang berubah jadi aneh itu. Ya Rabb, hidupkanlah aku dalam lingkungan yang menyenangkan, lingkungan yang menaatkan, lingkungan yang mengistiqamahkan. Positif sekali kan? Akhirnya mukmin itu berada dalam keadaan apapun jadi positif. Ya kan? Gak perlu sampai insomnia, gak bisa tidur malam-malam. Kenapa? Lingkungan saya maksiat semua. Apa urusannya?
Kalau dia tahu cara untuk menghadapi kondisi itu dengan baik, tidur malamnya nyenyak, peran amar ma'ruf nahi mungkarnya pun bisa dilakukan dengan baik. Gitu ya. Berikutnya, itu fa'alul lima yurid. Maka kalau sudah begitu, kita akan mengatakan nggak ada yang mustahil untuk dilakukan oleh Allah. Ya. Yang mustahil merubah keadaan itu kita. Karena keterbatasan yang kita miliki. Tapi Allah, nggak ada yang mustahil buat Allah. Fa'alun lima yurid. Nah, ibu-ibu ngaji nih misalnya, ikut tahsin. Ngaji. Ya Allah, nggak bisa-bisa. Huruf short. Short. Sin apa shin apa short. Ada kan ibu-ibu yang nggak dapat itu kan. Bertahun-tahun muter-muter itu aja nggak pas itu. Ini ain apa a. Ribet banget. Sampai keselak. Terus tiba-tiba dia ngomong gini, Bu Ustazah, saya emang gak bisa Bu Ustazah. Itu berarti melangkahi Allah. Allah fa'alun lima yurid. Harusnya yakin sama Allah. Bu Ustazah, saya belum bisa Bu Ustazah, tapi saya akan belajar terus. Doain ya Bu Ustazah, mudah-mudahan saya bisa. Harusnya ngomong gitu. Ini enggak. Mentah-mentah udah setahun, short, gak bener-bener, tiba-tiba Ustazah, udahlah, saya biarin aja, mau short, saya nggak bisa kok. Enggak, Allah fa'alun lima yurid. Kalau Allah berkehendak, pasti bisa. Kelas. Berikutnya, hal ataka hadithu Musa. Hal ataka hadithul junud, maaf. Apakah engkau pernah mendengar tentang informasi tentang para prajurit? Ya, prajurit. Kenapa junud? Junud apa yang dimaksudkan ini? Kenapa tiba-tiba prajurit? Apa yang Allah ingin sadarkan? Bahwa ada dulu prajurit kemungkaran zaman-zaman Nabi sebelumnya, yang mereka pada akhirnya nggak berhasil melakukan apa-apa. Nggak berhasil untuk eksis di muka bumi ini. Maka Allah sebutkan di ayat setelahnya, Fir'aun wa Thamud. Ciri prajurit Fir'aun itu autad, kuat sekali. Ya. Kuat. Kaum Thamud, kaumnya Nabi Soleh, kuat. Orang rumahnya dari batu. Madain Soleh, ada kan? Di Saudi Arabia itu. Bukan dibangun seperti ini, tapi itu batu besar dipahat jadi rumah. Ada ruang keluarga, ruang tamu, kamar dan sebagainya, dapur dan seterusnya. Coba, mana ada rumah kayak gitu sekarang? Ya ada ibu, saya pesan batu, bongkahan batu, bawa pakai kontainer ke perumahan ini, terus ibu pahat pelan-pelan jadi rumah. Nggak ada kan? Di seluruh dunia nggak ada orang bangun rumah begitu. Pertanyaannya, kaum soleh binasa nggak? Kaum Tsamud itu binasa. Dengan apa binasanya? Suara halilintar, sayhah. Pagi-pagi kan rumah dari batu ibu, berarti kan nggak bocor, nggak bisa dibawa angin, mau angin topan, mau hujan terus, suara. Meninggal semua. Azabnya suara. Tentara Fir'aun tenggelam Laut Merah. Ya. Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud. Ya. Nah, terus Allah jelaskan. Ini menarik sekali ayat-ayat ini. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Ini gimana sih? Tadi kan harusnya Allah cerita dulu ada apa dengan kaum Tsamud. Kaum Tsamud. Ada apa dengan prajurit-prajuritnya Fir'aun, termasuk Fir'aunnya sendiri? Ada apa? Kok tiba-tiba balil ladzina kafaru fit takdzib? Nah, apa yang Allah ingin? Apa pesannya di situ? Pesannya bahwa bukan berarti mereka nggak dapat informasi kebenaran. Bukan berarti mereka nggak punya akses terhadap keimanan dan ketauhidan. Yang ada, mereka terus-menerus menolak kebenaran itu. Takdzib. Ya kan? Itu terjadi kan hari ini. Lah kita di tanah air tercinta ini, di mana juga kita berada pasti dengar azan. Quran ada di mana-mana. Majelis ilmu ada di mana-mana. Mau dengar ceramah nggak bisa ke masjid, di YouTube ada. Di podcast ada, di mana-mana ada. Mau beli buku ada. Mau download buku di internet banyak. Buku gratis yang kontennya sangat bermanfaat. Tapi pertanyaannya, kok bisa ya? Orang nggak sadar-sadar juga. Salah siapa? Salah dirinya. Dia terus menolak kebenaran itu. Fi takdzib. Ya. Nah, jadi bukan soal akses. Bukan soal Allah nggak mengirim, nggak mengutus nabi, bukan.
Tapi kita yang nggak membuka diri untuk menerima kebenaran Islam. Nah ini nih yang paling aneh dari orang modern. Giliran kemodernan, dia buka diri tuh. Bener nggak ibu-ibu? Iya kan? Ibu-ibu pakai gamis kan? Tapi kan ada ibu-ibu nggak mau dong pakai gamis yang kayak orang pakai gamis tahun 60-an. Menunjukkan ibu-ibu membuka diri kan dengan mode itu kan? Iya, ibu sesuaikan, semuanya disesuaikan. Desain kacamatanya, jilbabnya, gamisnya, alas kakinya, kendaraannya, rumahnya, dapurnya, cara masaknya, semua membuka diri. Ayo dong, masa sih hidup dengan gaya lama? Giliran agama, udah, gak usah ribet-ribet, kita lanjutkan aja gaya nenek moyang kita. Musibah gak, Bu? Aneh kan? Aneh banget. Harusnya kalau giliran agama ngomongnya, udah kita kayak dulu-dulu aja, gak usah ribet-ribet ngaji di masjid. Mau dulu kakek juga nenek gak pernah ngaji. Ya udah, sekarang di dapur pakai itu tuh nyalain api yang pakai dihembus gitu. Pernah dengar nggak, Bu? Ibu kenapa sih ribet amat? Ini gaya nenek moyang saya. Dibilang gila sama orang. Giliran agama seolah-olah benernya nggak perlu perubahan. Cukup begitu-begitu aja. Nggak perlu membuka diri. Giliran yang lain kita nggak buka diri, habis kita dikata-katain. Sohe? Sohe. Ini nih, kayak gini. Coba saya nggak membuka diri. Pasti sebel. Kok bisa saya ceramah di depan tiang begini? Pindahin dong. Akhirnya Ustadz dituntut. Ya Ustadz jangan gitu dong. Ini eranya beda. Ustadz mau direkam biar yang lain bisa nonton. Iya kan? Zaman dulu coba ibu. Zaman dulu tiba-tiba dipasang. Ustadznya marah. Ngapain? Orang saya mau ceramah dipasang tiang-tiang beginian. Masya Allah. Membuka diri. Kita membuka diri untuk semua aspek hidup kita. Maka jangan sampai giliran agama kita menutup diri, kita curang sama Allah. Seolah-olah Allah ingin mencelakakan kita, seolah-olah agama ingin merusak kita sehingga kita menutup diri rapat-rapat. Ya kan? Kan ada orang begitu. Apaan sih tasin-tasin? Dulu ibu saya kayaknya juga nggak bisa ngaji. Ngapain ribet-ribet? Astagfirullahaladzim. Giliran agama nggak mau buka diri. Apain sih? Kayaknya orang dulu nggak gitu-gitu amat. Mulut dimonyong-monyongin kalau shot apa. Ini harus ribet amat. Lidah ditekan-tekan, diangkat-angkat. Kayaknya dulu nggak begitu amat ngaji. Buka diri. Agama nggak pernah mencelakakan. Jadi proporsional aja. Urusan dunia kita sangat terbuka. Maka urusan akhirat juga seperti itu. Terima. Oh ya Allah, seumur-umur nggak pernah dengar tuh. Ternyata ada perbedaan antara za dengan zai. Saya kayaknya za aja. Oh beda ya. Za. Ada yang tipis. Desisnya hampir gak kedengeran. Ada yang desisnya harus desis banget. Zai. Ada yang za. Tipis. Oh beda ya. Buka diri. Ya kan? Ya. Apaan sih? Dari dulu juga gak ada orang pakai kaos kaki. Biasa aja. Ibu saya malah ke sawah. Tapi kalau dia disuruh ke sawah sekarang gak mau. Masa sih ke sawah sih? Jadi itu, buka diri. Kalau ada, oh ternyata ya Allah, saya belum pernah belajar ini, ya belajar lagi. Ya Allah, saya belum pernah tahu ini, pengen tahu. Persis kayak yang ibu-ibu lakukan sekarang. Ini kan bagian dari membuka diri kan sebenarnya. Ya. Apa bukti ibu-ibu membuka diri? Apa buktinya, Bu? Hah? Apa buktinya? Ibu-ibu nggak memberikan rambu-rambu buat saya apa yang boleh, apa yang tidak boleh saya sampaikan. Itu buktinya ibu-ibu siap membuka diri. Kalau enggak, ibu-ibu pasti udah banyak tuh catatannya. Kayak di beberapa tempat saya ceramah, Ustaz maaf ya Ustaz ya, disamperin tuh ke rumah saya sebelum saya hadir. Ustaz maaf ya, ini Ustaz, ini soalnya ini tempatnya begini, ini ya Ustaz, jangan ngomong ini, jangan ngomong ini. Ah itu nggak siap membuka diri tuh. Ya kan? Emang kita bisa begitu ngomong ke televisi, tolong dong, gaya pakaian begitu jangan disiarin. Iklan itu jangan begitu ganti. Bisa nggak gitu, Bu? Nggak bisa. Siap nggak siap, kita harus terima perubahan itu. Ya kan? Sampai-sampai kalau dulu di daerah tuh kan, kalau di tempat-tempat banjir rumah panggung, ya kan? Rumah panggung, kalau nggak tempat banjir, di bawahnya ada harimau atau di bawahnya suka dilewatin gajah. Sampai tinggi banget, biar gajah itu bisa lewat di bawahnya. Ada rumah panggung tinggi banget. Tiba-tiba sekarang membuka diri, dia bikin rumah di tanah. Padahal masih banjir di situ. Banjiran. Tapi saking membuka dirinya. Bahkan gak peduli resikonya. Kenapa yang akhirat, agama, kalau kita buka diri gak ada resiko. Malah hidup tambah benar, hidup tambah baik, hidup tambah bahagia. Kita malah menutup diri. Ini ayatnya. Balil ladzina kafaru fi
takdzib. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Berikutnya rahimakumullah. Wallahu min waraihim muhit. Nah, Allah tidak ada yang luput dari pengawasannya. Ya, Allah mengawasi semuanya. Allah tahu semuanya. Ya, jangan, maka ini maksudnya apa? Kita nggak boleh berpura-pura. Ya, kalau memang kita udah tahu, kita amalkan. Itu maksudnya. Kalau kita belum tahu, kita belajar. Kan ada orang yang pura-pura tidak tahu dengan cara menolak belajar. Ada loh Bu yang ngomong gitu. Ustaz, saya malas Ustaz. Nanti kalau saya tahu, saya nggak ngamalin, dosa katanya. Saya bilang, lah ibu nggak tahu, lebih besar lagi dosanya. Lu kok bisa gitu Ustaz? Lah belajar kan wajib. Ibu menolak untuk belajar, berarti haram. Lebih parah lagi. Mending belajar, udah. Wajibnya terlaksana, tapi belum mampu. Minta aja sama Allah, ya Rabb, aku sudah belajar, tapi kok nggak mampu ya Rabb. Mampukan diriku ya Rabb. Emang ada sunnahnya begitu? Nabi. Allahumma aini ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadati. Ya Allah, Nabi Bu masih berdoa, ya Allah tolong aku untuk mengingatmu, untuk berterima kasih kepadamu, untuk memperbaiki ibadah untukmu. Nabi masih minta tolong Allah agar ibadahnya baik, zikirnya baik, syukurnya baik. Apalagi kita kan. Jadi bukan malah menolak untuk belajar. Karena Allah mengetahui segalanya. Terakhir, bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfud. Nah, apa yang tidak boleh ditolak? Nah, terakhir Allah sampaikan Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi semua berawal dari Al-Quran. Kita tahu Muhammad Nabi dari Al-Quran. Coba kalau Nabi Muhammad nggak pernah nerima Quran, kita nggak tahu itu Nabi kan? Nggak tahu. Kalau tiba-tiba beliau ngaku-ngaku doang, aku adalah Nabi. Dari mana kita tahu Muhammad Nabi? Al-Quranul Karim. Mulai dari sejak turunnya 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Terus turun ayat. Nabi, makin hari makin yakin. Nabi, sudah. Nabi. Ya, jadi semuanya berawal dari Al-Quran. Dan jangan ragukan Al-Quran. Informasi dari Allah sendiri. Fi lauhim mahfud. Lauh yang terjaga. Tempat yang terjaga, terlindungi. Maka nggak ada yang berubah informasi di dalamnya. Informasinya akurat, bersumber dari Allah. Satu bukti yang sangat kuat tentang kebenaran Al-Quranul Karim. Semua yang disampaikan dalam Al-Quran benar, akurat, dan tepat. Apapun jenis informasinya. Al-Quran bicara sejarah, akurat. Tanya aja ke pakar sejarah. Al-Quran bicara masa depan, akurat. Banyak peristiwa yang baru terjadi hari ini, Al-Quran sudah memberikan isyaratnya di masa yang lampau. Akurat. Al-Quran bicara soal tatanan sosial, akurat. Al-Quran bicara apapun, akurat. Ya, maka aneh sekali. Al-Quran tidak pernah terbukti salah, turunnya 15 abad yang lalu, tapi kita tetap meragukan Al-Quran. Gak sepenuh hati. Lah, anehnya apa? Anehnya ada hal-hal yang kita tahu itu gak sepenuhnya benar. Tapi malah kita yakini ini baik, ini benar. Itu maksudnya. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Ya, maka apa yang harus kita junjung? Al-Qur'anul Karim. Nah, sehingga apapun Ibu, nanti misalnya berbeda pendapat, ada konflik, ada masalah, dalam keluarga, dalam bermasyarakat, dalam bersahabat, kembalikan kepada Al-Quran. Nah, kalau nggak ada detail jawaban di dalam Al-Quran, Al-Quran pasti mengarahkan kita untuk melihat keteladanan dari Rasulullah SAW. Jadi Al-Quranul Karim pegangan kita bersama. Maka harus lancar baca Quran, harus fasih, harus benar hurufnya, harus benar panjang pendeknya, harus baca maknanya seperti yang kita pelajari pada hari ini, dan harus bersedia untuk mengamalkan arahan-arahannya. Demikian kajian kita, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.